Hai semua, nama saya Endo Sada. Saya dari kelompok 1 dan kami akan menjelaskan kepada kalian semua definisi dan sejarah dari wawasan dunia atau worldview. Seperti yang kalian tahu, kita adalah manusia yang diciptakan untuk gambar dan serupa dengan Allah. Maka dari itu kita juga adalah makhluk ciptaan yang unik. Unik yang dimaksud di sini itu bukan hanya dengan fisik, melainkan dengan pikiran dan pandangan kita. Sebagai manusia yang berbeda-beda, kita memiliki hal unik ini. Namun dari perbedaan ini, kita sudah ada sejak kita dari kecil. Saya akan memberikan kalian satu contoh. Coba kalian bayangkan, kayak ada anak kecil yang sangat suka menggambar di kertas maupun di dinding. Kalian menganggap hal itu adalah hal yang seru dan mungkin bisa mengekspresikan imajinasi kalian atau mungkin mengenal warna. Itu pandangan dari seorang anak kecil. Namun berbeda lagi kalau kita sebagai orang tua, kita akan melihat hal tersebut sebagai hal yang sangat merepotkan dan mungkin menyebabkan pekerjaan yang 2 kali, ribet pokoknya kan. Maka dari itu, hal itu bisa membuat kotor dan mungkin tidak rapi, menyebabkan dinding kotor atau apa. Karena hal inilah yang disebabkan karena orang tua sudah memiliki banyak sekali pengalaman dan mengetahui apa saja yang benar maupun tidak benar. Anak kecil mana mungkin bisa tahu karena masih kecil dan masih belum berpengalaman. Jadi hal yang kita perlu garis bawahi dari sini bahwa worldview atau wawasan dunia merupakan pandangan dari masing-masing pribadi dan dapat diketahui sesuai dengan pikiran yang logis dan maupun yang tidak logis. Halo, perkenalkan nama saya Berta Paulia. Saat ini saya akan membahas beberapa pengertian dan sejarah dalam wawasan dunia. Yang pertama, definisi wawasan dunia atau worldview. Dalam bahasa Inggris, worldview adalah sebuah term dan dalam bahasa Jerman adalah Weltanschauung yang berarti pandangan hidup atau pandangan dunia yang dipercayai oleh manusia dan juga isu penting yang dipercaya manusia dalam hidupnya dan juga tentang kepercayaan dasar seseorang tentang suatu hal. Kedua, pengertian wawasan dunia menurut beberapa tokoh. Yang pertama ada Immanuel. Menurutnya wawasan dunia adalah dasar kepercayaan seseorang dalam membentuk pikiran dan perbuatannya. Yang kedua ada Wilhelm. Menurutnya wawasan dunia adalah mental yang dikategorikan berdasar pengalaman yang telah dilalui yang kemudian mempengaruhi cara pemahaman manusia serta perasaannya. Lalu yang ketiga ada James. Menurutnya wawasan dunia adalah kerangka berpikir dan keyakinan visi dalam kehidupan yang dimana visi ini menjadi bayangan dan cara kita menyikapi suatu hal di masa depan kita. Kemudian pengertian dan elemen karakteristik wawasan dunia menurut Kristen. Istilah worldview dalam pandangan Kristen pertama kali diperkenalkan oleh James Orr. Ia menyatakan bahwa elemen worldview adalah asas kemanusiaan yang digunakan untuk berpikir dan berbuat, dan dalam karakter worldview Kristen yaitu kepercayaan kepada Tuhan dalam menciptakan dunia. Ada Abraham Kuyper yang pertama kali berbicara masalah worldview dalam ajaran Kristen. Ia yang membuat istilah sistem hidup yang berkaitan pada hubungan manusia dengan Tuhan, lalu manusia lain dan dunia. Menurut Abraham, elemen worldview Kristen adalah sistem yang diyakini orang Kristen yang menekankan kedaulatan pemerintahan Tuhan atas segala sesuatu. Masih banyak paparan lainnya mengenai worldview dalam kekristenan, tetapi secara garis besar kita ketahui bahwa worldview dalam kekristenan adalah elemen keyakinan tentang Tuhan, orientasi hati manusia, dan juga karakteristiknya yaitu mempercayai Tuhan yang mengatur alam semesta dan juga sebagai juru selamat manusia. Kita menjadikan Tuhan sebagai center, sebagai pusat dalam hidup kita dari semua hal yang kita percayai. Lalu yang ketiga, sejarah wawasan dunia. Wawasan dunia pertama kali dikemukakan oleh Immanuel Kant pada tahun 1970 yang awalnya dikenalkan dengan konsep Weltanschauung, di mana terdapat dalam bukunya yaitu Critique of Power of Judgment.
dan kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris worldview atau wawasan dunia yang dimaknai sebagai indera dunia. Konsep dari Immanuel dikembangkan lagi oleh Johann dan Friedrich dan kemudian semakin beredar luas di kalangan para ahli seperti Ewis Kleijel, Novalis, John Paul, dan lainnya. Mereka menggunakan istilah tersebut dalam karya-karya mereka yang membuat term ini menjadi sangat terkenal pada abad ke-19. Kemudian, Wealth and Strong ini diterjemahkan ke bahasa Inggris oleh William James dan kemudian pada akhir abad ke-19 konsep itu semakin tersebar luas ke negara lain. Lalu Søren Kierkegaard merupakan orang pertama yang menggunakan istilah wawasan dunia dalam sistem berpikirnya. Baginya, wawasan dunia adalah perspektif seseorang yang mempengaruhi pandangan tentang dirinya dalam apa yang dia pikirkan dan lakukan. Wawasan dunia dalam pemikiran Kristen semakin banyak ditulis, salah satunya dalam buku James Orr yang berjudul Christian View of God and the World pada tahun 1893 dan juga melalui ceramah publik dari Abraham Kuyper dan kemudian dibukukan dengan judul Calvinism, Six Stone Lectures tahun 1899. Konsep wawasan dunia sekarang ini semakin berkembang, terutama di dalam kehidupan kekristenan karena semakin banyak perbedaan orang-orang dalam memandang kehidupan dunia ini dan juga dalam aspek kehidupan dan ilmu dalam kekristenan seiring berjalannya waktu dan berbagai hal yang dihadapi sebagai pengalaman untuk dapat memandang lebih luas. Halo, nama saya Sanatinita dan sekarang saya akan menjelaskan tentang implikasi dan kesimpulan apa yang kita bisa dapatkan melalui video ini. Implikasi yang kita bisa dapatkan untuk kehidupan manusia adalah kita menjadi tahu cara berpandang manusia itu sangat berpengaruh akan kehidupannya sehari-hari, tentang apa yang ia lakukan, bagaimana cara ia melakukannya, dan kenapa mereka melakukannya. Dalam melakukan berbagai kegiatan, manusia yang terus tumbuh untuk dewasa akan mencari berbagai cara, mencari kebenaran, memiliki rasa ingin tahu sehingga otak kita menjadi berpikir dengan sejauh mana kemampuan mereka dapat menemukan sesuatu yang mereka pikirkan. Hal tersebut akan terus terulang terjadi sehingga menjadi pengalaman mereka dalam berpikir. Ketika berpikir, mereka juga sedang memandang, melihat, membayangkan sesuatu. Hasil pandangan setiap manusia yang berbeda akan menjadi sebuah argumen, meskipun ada yang logis dan juga ada yang tidak logis. Namun argumen tersebut bukan hal yang terpenting, karena setiap pandangan mereka akan tetap menjadi pembelaan pegangan setiap manusia, karena hasil dari pikirannya sendiri. Karena semua itu berbeda, maka pola pikir atau cara memandang orang dewasa juga bisa saling berbeda. Seperti contohnya, ketika suatu pasangan dalam keadaan ribut karena rasa cemburu, sang perempuan melihat cowoknya berpergian dengan perempuan lain. Tapi ternyata perempuan lain tersebut itu adalah sepupunya. Sehingga sang cowok melihat tindakan dari pacarnya tersebut ini sangat kekanak-kanakan. Hal ini bisa terjadi, orang dewasa dapat berpikir seperti anak kecil, begitupun sebaliknya. Wawasan dunia yang terus bertambah dengan berbagai pengalaman yang kita punya tidak terpatok pada satu topik pada keagamaan saja, karena apa yang manusia alami dan lakukan tidak pada keagamaan saja, walaupun agama menjadi suatu pegangan manusia, dan tidak semua manusia memiliki agama di dunia ini, sehingga tidak dapat menjadikan satu patokan saja, karena wawasan itu yang kita miliki itu tidak bersifat tidak terbatas dan luas. Dari pembahasan di atas kita bisa menyimpulkan secara umum wawasan dunia adalah pandangan hidup atau pandangan dunia yang dipercaya oleh manusia dan juga isu penting yang dipercayai manusia dalam kehidupannya, sehingga kepercayaan dasar seseorang terhadap suatu hal yang dialaminya. Sekian dan terima kasih.